Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dari kelas T-Komde NIM 230 210 50 20 31 dari Prodi Teknik Komputer. Berikut saya akan menjelaskan tentang ketepatan mendeskripsikan sifat-sifat relasi dan ketepatan menjelaskan jenis fungsi. Pertama, saya akan menjelaskan ketepatan dalam mendeskripsikan sifat-sifat relasi. Relasi dalam matematika menghubungkan elemen-elemen dari dua himpunan yang berbeda. Setiap pasangan dalam relasi memetakan elemen dari satu himpunan ke himpunan lainnya. Untuk memahami relasi dengan tepat, kita harus mengetahui berbagai sifat yang dimiliki oleh relasi tersebut. Beberapa sifat relasi yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu refleksif. Sebuah relasi dikatakan refleksif jika setiap elemen dalam himpunan mengacu pada dirinya sendiri. Misalnya, jika R adalah relasi dari himpunan A, maka relasi ini refleksif jika untuk setiap elemen A adalah anggota dari himpunan A, pasangan A dan A berada di dalam relasi R. Sebagai contoh, dalam suatu himpunan, dalam him, sebagai contoh dalam himpunan bilangan bulat, relasi sama dengan simbol sama dengan adalah refleksif. Karena setiap bilangan bulat A memenuhi A sama dengan A. Yang kedua yaitu simetris. Relasi disebut simetris jika setiap kali suatu elemen A terkait dengan elemen B, maka B juga harus terkait dengan A. Secara formal, jika A dan B adalah anggota dari himpunan R, maka B dan A adalah anggota dari himpunan R. Sebagai contoh, dalam relasi adalah teman pada himpunan orang. Jika A adalah teman B, maka B juga adalah teman A. Oleh karena itu, relasi teman adalah simetris. Yang ketiga yaitu antisimetris. Sifat ini berkebalikan dengan simetris. Relasi disebut antisimetris jika tidak ada dua elemen berbeda yang saling berkaitan secara timbal balik. Secara formal, jika A, B adalah anggota dari himpunan R dan B, A adalah anggota dari himpunan R, maka A harus sama dengan B. Sebagai contoh relasi, lebih kecil atau sama dengan simbol berikut. Dalam bilangan bulat adalah antisimetris. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari A, maka A harus sama dengan B. Saya ulangi, jika A lebih kecil dari atau sama dengan B dan B lebih kecil atau sama dengan A, maka A harus sama dengan B. Yang keempat, transitif. Relasi dikatakan transitif jika A terkait dengan B dan B terkait dengan C, maka A juga harus terkait dengan C. Secara formal, jika A, B adalah anggota dari himpunan R dan B, C adalah anggota dari himpunan R, maka A dan C adalah anggota dari himpunan R. Contoh yang umum dari relasi transitif adalah relasi lebih kecil dari. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka secara otomatis A lebih kecil dari C. Yang kelima adalah relasi equivalent dan relasi order. Yang pertama itu relasi equivalent adalah relasi yang bersifat refleksif, simetris,
dan transitif. Sebagai contoh, relasi sama dengan pada himpunan bilangan bulat dan relasi equivalent. Yang kedua itu relasi orde adalah relasi yang bersifat reflektif, antisimetris, dan transitif. Relasi yang atau relasi lebih dari kecil atau sama dengan adalah contoh dari relasi orde. Ketepatan mendeskripsikan sifat-sifat relasi sangat penting karena ini membantu kita memahami hubungan antara elemen-elemen dalam sebuah himpunan secara lebih jelas dan simetris. Sifat-sifat ini juga memungkinkan kita untuk mengkategorikan dan menganalisis struktur-struktur matematika yang lebih kompleks. Yang sekarang saya akan menjelaskan tentang ketepatan menjelaskan jenis-jenis fungsi. Dalam matematika, fungsi adalah relasi khusus yang mengaitkan setiap elemen dari suatu himpunan atau domain dengan tepat satu elemen dari himpunan lainnya atau kodomain. Fungsi memiliki beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sifat-sifatnya. Berikut adalah beberapa jenis-jenis fungsi beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu fungsi injektif atau satu-satu. Sebuah fungsi disebut injektif atau satu-satu jika setiap elemen di domain memiliki gambar yang berbeda di kodomain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen berbeda di dalam yang dipetakan ke dalam yang ke elemen yang sama di kodomain. Secara formal, fungsi f a ke b dikatakan injektif jika f a1 sama dengan f a2 mengimplikasikan a sama dengan a1 sama dengan a2. Contoh fungsi injektif adalah f x sama dengan 2x. Pada himpunan bilangan real, karena tidak ada dua nilai x yang berbeda yang memiliki nilai fungsi yang sama. Yang kedua, fungsi surjektif atau onto. Fungsi dikatakan surjektif jika setiap elemen di kodomain memiliki per image atau pracitra di domain. Artinya, untuk setiap elemen B di kodomain, terdapat paling sedikit satu elemen A di domain yang memenuhi F A sama dengan B. Fungsi surjektif memastikan bahwa seluruh elemen di kodomain terhubung dengan domain. Contoh fungsi surjektif adalah f x sama dengan x pangkat 2. Pada himpunan bilangan real non-negatif karena setiap non-negatif di kodomain memiliki pre-image di domain. Ya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Fungsi bijektif adalah fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Ini berarti setiap elemen di domain memiliki tepat satu gambar di kodomain dan setiap elemen di kodomain memiliki satu preimage di domain. Fungsi bijektif membentuk hubungan satu ke satu dan onto antara domain dan kodomain. Contoh bijektif adalah fx sama dengan x tambah 1 pada himpunan bilangan bulat karena setiap bilangan bulat dipetakan ke bilangan bulat lainnya dengan cara unik dan tanpa ada yang terlewat. Fungsi yang keempat yaitu konstan. Fungsi konstan adalah fungsi yang memetakan setiap elemen di domain ke suatu elemen yang sama di kodomain. Dengan kata lain, untuk semua x di domain, contohnya itu f, x sama dengan c, di mana c adalah elemen tetapi di kodomain. Sebagai contoh, fungsi f
X sama dengan 5 pada himpunan bilangan real adalah fungsi konstan karena terlepas dari X hasilnya A, lalu 5. Fungsi kelima yaitu identitas. Fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan setiap elemen di domain ke elemen yang sama ke domain. Secara formal, fungsi identitas yaitu f a ke a adalah fungsi yang memenuhi f x sama dengan x. Untuk setiap x di domain fungsi ini sering digunakan sebagai fungsi dasar dalam teori fungsi karena bersifat netral terhadap elemen-elemen di domain. Fungsi keenam yaitu fungsi komposisi. Komposisi fungsi adalah operasi di mana dua fungsi f dan g digabungkan menjadi satu fungsi. Digabungkan menjadi satu fungsi baru dengan memetakan elemen di domain melalui dua langkah. Jika f a dan ke b dan g b ke c, maka komposisi dari f adalah fungsi yang memetakan elemen X adalah anggota dari himpunan A ke G, F, X dan adalah anggota dari himpunan C. Komposisi fungsi ini sering digunakan dalam analisis fungsi yang kompleks. Ketetapan menjelaskan jenis-jenis fungsi penting untuk memahami bagaimana fungsi bekerja dalam konteks matematika yang lebih luas, baik dalam teori maupun aplikasi. Setiap jenis fungsi memiliki sifat-sifat karakteristik tersendiri yang menentukan bagaimana elemen-elemen dari domain ke domain saling berhubungan. Dengan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis fungsi ini, kita bisa lebih efektif dalam menerapkan konsep fungsi pada bagian masalah, baik dalam matematika murni atau maupun terapan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.